Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kakak akan membahas UTBK 5 ya, yang sesuai jadwal. Jadi hari ini kakak akan membahas soal UTBK 5 ya. Tapi di sini kakak membahasnya dari nomor 1 sampai 14 ya, 1 sampai 14. Karena di sini setengah soal bentuknya soal logika ya, lebih ke penalaran umum. Ya, jadi kita pelan-pelan aja belajarnya biar kalian untuk memahaminya lebih enak ya. Jadi ada 14 soal aja, nanti sisanya akan dibahas pada pertemuan besok ya. Oke, jangan lupa ketikan hadir pada live chatnya ya adik-adik. Terus kalau misal internet kalian kurang stabil dan videonya ceket-ceket, bisa kalian turunkan resolusinya ke 720p atau 480p. Dan juga yang baru join ya, bisa kalian playback videonya dari pembahasan nomor 1. Dan juga yang terakhir, jangan lupa kalian subscribe biar nanti kalau ada pembahasan kalian akan mendapatkan notifnya secara langsung ya. Oke, baik adik-adik, kakak mulai aja ya. Ini soalnya sudah kakak upload di grup WA kalian ya. Jadi bisa kalian baca dulu untuk soalnya. Jadi soal yang akan dibahas kali ini semuanya adalah soal penalaran umum dan korelasi ada juga ya. Oke, baik. Dari nomor 1, jika terlalu banyak mengonsumsi makanan berminyak, maka adik akan batuk ya. Jika adik batuk, maka ibu akan membawa adik ke dokter ya. Sejak tadi pagi adik batuk. Jadi yang ini sejak tadi pagi adik batuk itu adalah premis terakhirnya ya. Jadi dari premis terakhir ini kita cari manakah kesimpulan yang paling tepat. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, ini kan namanya kalimat bersyarat ya. Jadi kalimat pertama dan kalimat kedua itu dia saling berhubungan ya. Jadi di sini, jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak maka adik akan batuk ya. Terus jika adik batuk maka ibu akan membawa ke dokter ya. Jika adik batuk maka ibu akan membawa adik ke dokter, saling keterkaitan ya nih adik-adik. Jadi di sini kalau dihubungkan mengkonsumsi makanan banyak, mengkonsumsi makanan berminyak, maka adik akan batuk. Terus kalau misal adik batuk maka ibu akan membawa ke dokter, seperti itu ya. Saling keterkaitan. Manakah kesimpulannya yang paling tepat? Oke, di sini katanya sejak tadi pagi adik batuk. Kenapa? Karena apa ini? Karena adik terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak. Berarti jawabannya apa? Yang A ya. Kenapa jawabannya bukan B, C, D, E? Oke, kita analisis ya per opsi jawaban. Di sini adik akan dibawa ibu ke dokter. Apakah itu benar? Benar juga, tapi kurang tepat. Di sini katanya ibu akan membawa adik ke dokter kalau misal adik batuk. Tapi kan di sini kita harus tahu dulu penyebab adik batuk ini kenapa? Karena makan makanan yang berminyak. Ya, kan kata kakak tadi kalimatnya bersyarat ya. Harus saling keterkaitan. Terus yang C, adik tidak boleh makan makanan berminyak. Ada nggak di ini juga benar ya, tapi kan kurang tepat ya. Di premis 1 dan premis 2 ya, kalimat 1 kalimat 2 tidak ada yang menyatakan seperti ini ya. Tidak ada yang mengatakan adik tidak boleh makan makanan berminyak. Cuman dibilang di sini kalau misal adik makan makanan berminyak yang banyak akan mengakibatkan batuk. Tidak bilang tidak boleh makan makanan berminyak ya. Tidak ada pelarangan di sini. Lalu sejak tadi pagi adik makan makanan berminyak.
apakah di sini ada yang menyatakan seperti itu? Dia cuman bilang sejak tadi pagi adik batuk. Berarti kan penyebabnya banyak ya. Jadi bisa benar bisa iya yang D ini. Kan kita mencari yang paling tepat. Ibu membawa adik ke dokter pagi ini. Ya. Nah, ini kan kita belum tahu ya kebenarannya. Di sini cuman bilang jika adik batuk, maka ibu akan membawa adik ke dokter. Ya. Jadi kan membawa ke dokternya itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, ya. Jadi ini benar ya, ini benar tapi kurang tepat ya. Jadi semua opsi jawaban ini benar tapi kurang tepat. Yang paling tepat hanya yang A ya, karena ini sudah pasti ya. Karena kan penyebab batuknya di sini karena adik terlalu banyak makan makanan berminyak. Jadi nomor 1 jawabannya yang A. Ya. Lanjut ke soal nomor kedua di sini. Oke, jadi ini pembahasannya ya. Nomor 1A. Oke, pembahasannya tadi sudah kakak jelaskan. Nomor 2 bisa kalian baca dulu adik-adik di sini. Oke, soal yang kedua. Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di perusahaan X sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Jadi dia di sini ada 2 ya. Bisa menjadi divisi pemasaran ya atau sekretaris direksi. Oke, ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris direksi di perusahaan X. Simpulan yang paling tepat adalah berarti apa ini jawabannya? Berarti Dani dipromosikan ya atau Dani menjadi kepala divisi pemasaran. Kenapa? Karena kan di sini Dani dipromosikan sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi ya. Ternyata Budi menjadi sekretaris direksi. Berarti yang menjadi kepala divisi pemasarannya siapa? Si Dani. Berarti nomor 2 jawabannya apa adik-adik? Ya. Yang pasti ya. Nomor 2 jawabannya yang C ya. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Karena ini tadi disoalkan dia mendapatkan posisi baru ya. Dipromosikan mendapatkan posisi baru kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi ya. Anggapannya kan di sini pasti ya, tapi salah satu. Karena sekretaris direksi yang terpilih adalah Budi, berarti yang jadi kepala divisi pemasarannya adalah si Dani. Berarti jawabannya nomor 2 itu yang C ya. Kalau yang A, Dani tidak mendapatkan posisi baru di perusahaan X, salah ya. Karena apa? Karena kan si Dani dipromosikan sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi. Kalau dipromosikan itu kan pasti dapat ya di sini. Terus Dani tidak cocok mendapatkan posisi sebagai sekretaris direksi di perusahaan X. Ini belum tentu ya. Ini belum tentu. Dan salah ya. Dan bisa jadi juga salah. Karena tidak ada kalimat yang menyatakan opsi jawaban B ini. Ya. Terus yang D, Budi tidak mendapatkan posisi baru di perusahaan X. Ini pasti salah ya. Karena Budi mendapatkan posisi sebagai sekretaris direksi. Terus yang E, Budi tidak cocok mendapatkan posisi sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi ini tidak tepat ya kebenarannya. Bisa benar bisa salah juga. Jadi kita cari yang paling tepat. Yang paling tepat apa? Yang C. Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan X ya. Jawabannya yang C ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah si Dani dia dipromosikan sebagai kepala divisi pemasaran atau sekretaris direksi ya, seperti itu jawabannya. Lanjut ke nomor 3 ya adik-adik. Jika ibu guru membunyikan bel tanda masuk, maka siswa masuk ke dalam kelas masing-masing. Oke. Jika ada pengumuman, maka siswa berkumpul di lapangan upacara. Saat ini siswa berada di luar kelas atau mereka tidak berkumpul di lapangan upacara.
Simpulan yang paling tepat adalah, oke, jadi ingat ya di sini syaratnya. Ini kan kalimat bersyarat ya. Ibu membunyikan bel tanda masuk, maka siswa harus masuk ke dalam kelas masing-masing. Oke, itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika ada pengumuman maka siswa berkumpul di lapangan upacara. Nah, terus di sini soalnya adalah saat ini siswa berada di luar kelas atau mereka tidak berkumpul di lapangan upacara. Oke, di sini siswa berada di luar kelas berarti apa? Berarti ibu tidak membunyikan bel tanda masuk ya. Siswa berada di luar kelas. Kan di sini katanya jika ibu guru membunyikan bel tanda masuk, maka siswa masuk ke dalam kelas masing-masing. Nah, di sini siswa berada di luar kelas berarti ibu tidak membunyikan bel ya. Atau di sini mereka tidak berkumpul di lapangan upacara berarti apa? Berarti tidak ada pengumuman ya. Kan di sini jika ada pengumuman maka siswa berkumpul di lapangan upacara berarti karena mereka tidak berkumpul di lapangan upacara berarti tidak ada pengumuman ya. Nah, setelah penjelasan yang ini kira-kira jawabannya nomor 3 apa adik-adik? Nomor 1, siswa kurang memperhatikan bel tanda masuk atau pengumuman. Oke. Kurang tepat ya. Karena kan tidak ada penjelasannya juga kan seperti ini di soalnya yang A kurang tepat. Terus yang B, siswa tidak masuk kelas dan tidak upacara di lapangan. Apakah ini benar? Oke, kurang tepat juga ya. Karena di sini siswa tidak masuk kelasnya benar. Tapi di sini kan ada katanya dan tidak ada upacara di lapangan. Ya. Jadi yang menyatakan kurang tepatnya di sini adalah tidak ada upacara di lapangan. Di soal cuman bilang ada pengumuman di lapangan upacara ya, bukan upacara. Terus yang C, guru tidak memberikan pengumuman bahwa siswa harus masuk kelas. Salah ya di sini yang C. Yang C juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang E tadi yang kakak jelaskan. Guru tidak membunyikan bel tanda masuk atau tidak ada pengumuman. Sesuai dengan yang di soal ya di sini. Saat ini siswa berada di luar lapangan kelas atau mereka tidak berkumpul di lapangan upacara. Jadi apa? Berarti guru tidak membunyikan bel atau tidak ada pengumuman. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang E ya. Yang kakak blok ini tadi. Ya, Adik-adik. Jadi nomor 3 jawabannya yang E. Jadi perhatikan syaratnya ya. Jadi simpulan bersyarat. Jadi syarat pertama tadi ibu guru membunyikan bel tanda masuk, maka siswa masuk ke dalam kelas masing-masing. Itu syarat pertama. Syarat keduanya, jika ada pengumuman maka siswa berkumpul di lapangan upacara. Oke, jadi nomor 3 jawabannya yang E ya Adik-adik. Oke, seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Semua panitia seminar harus ikut rapat pagi ini. Ya, semua panitia harus ikut rapat pagi ini. Sebagian mahasiswa baru dipilih menjadi panitia seminar. Ya. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Kalau semua sebagian, jawabannya sebagian. Ya. Tapi kan kemarin ada kasus ya yang jawabannya semua. Nah, tapi kan semuanya di situ kan dibilangnya semua yang bisa. Ya, yang soal sebelumnya. Kalau semua yang bisa kan berarti hanya yang bisa aja kan, nggak semuanya yang diambil seperti itu. Kita lihat di sini ya. Yang semua di sini kan semua panitia, semua mahasiswa. Berarti itu udah pasti semua ya. Jadi yang B dan C ini kita eliminasi. Jadi jawabannya sisa A, D dan E. Ya. Lihat di sini. Semua panitia seminar harus ikut rapat pagi ini. Sebagian mahasiswa baru dipilih menjadi panitia. Oke, kita jawab ya. Di sini kita cek satu-satu opsi jawabannya. Dari yang A,
Sebagian mahasiswa baru tidak menjadi panitia seminar. Oke, di sini bilangnya sebagian mahasiswa baru dipilih menjadi panitia seminar. Apakah benar sebagian mahasiswa lainnya lagi tidak menjadi panitia seminar? Belum tentu, ya. Karena tidak ada yang menyatakan seperti itu. Ya, jadi yang A ini bisa menyatakan benar atau salah, ya. Atau masih mungkin. Di soalnya kan yang diminta adalah kesimpulan yang paling tepat. Jadi kita cari yang paling tepat, jangan yang mungkin, ya. Terus yang B, semua panitia seminar adalah mahasiswa baru. Apakah benar? Salah, ya. Hanya sebagian di sini. Di premis kedua, hanya sebagian mahasiswa baru yang dipilih menjadi panitia seminar. Salah, ya. Yang B seharusnya sebagian saja. Terus yang C, semua mahasiswa baru harus mengikuti rapat. Salah, ya. Salah juga karena hanya sebagian mahasiswa baru saja yang dipilih menjadi panitia seminar. Otomatis sebagian mahasiswa baru saja yang mengikuti rapat, ya. Berarti yang C juga salah. Seharusnya hanya sebagian. Terus yang D, sebagian mahasiswa baru harus ikut rapat pagi ini. Apakah ini benar? Iya, yang D benar, ya. Kenapa benar? Karena sebagian mahasiswa baru dipilih menjadi panitia, ya. Karena sebagian saja yang mabanya, ya. Berarti sebagian maba ini harus ikut rapat pagi ini. Oke, benar, ya. Terus yang E, sebagian panitia seminar boleh tidak ikut rapat. Apakah benar? Salah, ya. Di sini bilangnya yang premis pertama, semua panitia seminar harus atau wajib ikut rapat pagi ini. Jadi nomor 4 jawabannya yang D, dadu. Oke, seperti ini, ya. Oke, ini penjelasannya. Lanjut lagi nomor 5, ya. Nomor 5. Nomor 5. Rosi rajin berlatih di sirkuit. Rosi ingin menjadi seorang pembalap. Jadi di sini ada 3 premis, ya. Simon senang menonton balap dan ingin berprofesi sebagai pembalap. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Oke, yang paling tepat, ya. Oke, dari yang A dulu, ya. Rosi dan Simon rajin berlatih di sirkuit. Apakah ini benar? Salah, ya. Karena yang rajin berlatih di sirkuit hanya si Rosi. Si Simon dia hanya senang menonton balap dan ingin berprofesi sebagai pembalap. Berarti yang A kurang tepat, ya, atau salah. Terus yang B, Rosi dan Simon senang menonton balap. Apakah ini benar? Kurang tepat, ya, atau salah. Kenapa? Yang menonton balap hanya si Simon, ya. Simon senang menonton balap. Kalau si Rosi kan di sini bilangnya rajin berlatih di sirkuit dan ingin menjadi pembalap. Tidak ada yang menyatakan Rosi menonton balap, ya. Jadi yang B salah, ya. Terus yang C, Rosi dan Simon menonton balapan di sirkuit. Oke, apakah ini benar? Kurang tepat, ya. Karena tidak ada yang menyatakan Rosi dan Simon menonton balapan di sirkuit. Kalau si Simon dia cuman diberitahukan hanya senang menonton balap, tidak ada yang bilang menonton balapnya di sirkuit. Berarti kan di sini kemungkinannya banyak, ya, menonton balapnya. Bisa di TV atau di sirkuit. Ya. Sedangkan di sini bilangnya menonton balapan di sirkuit. Ya, berarti ini kurang tepat, ya. Jadi cukup alasan di Simon aja menyatakan yang C ini kurang tepat. Terus yang D. Ya, terus yang D. Rosi dan Simon ingin berprofesi sebagai pembalap. Apakah ada yang menyatakan seperti ini? Ada, ya. Di sini dibilang Rosi ingin menjadi sebagai pembalap. Terus yang Simon juga, Simon ingin berprofesi sebagai pembalap. Ada, ya, di premis soal ini. Berarti yang D benar. Terus yang E, Rosi dan Simon ingin berlatih di sirkuit yang sama. Oke, apakah ini tepat? Kurang tepat. Ya, karena tidak ada yang menyatakan seperti ini di soalnya. Jadi ada kemungkinan benar dan salah, ya. Karena kita carinya yang tepat, bukan yang mungkin. Jadi nomor 5 jawabannya yang D, ya.
Jadi nomor 5 jawabannya yang D. Oke, yang D ya adik-adik. Lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 ini sudah pernah dikeluarkan ya pada soal sebelumnya. Jika Diba sakit, ia memakai jaket. Lalu jika Diba memakai jaket, maka ia tidak merasa kedinginan. Lalu kalimat terakhirnya adalah kemarin Diba memakai jaket. Ya. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Oke. Yang A, Diba kedinginan karena sakit. Yang B, Diba tidak merasa kedinginan kemarin. Terus yang C, Diba tidak kedinginan tanpa jaket. Yang D, Diba memakai jaket karena sakit. Yang E, Diba memakai jaket karena kedinginan. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa adik-adik di sini? Ini sama kayak nomor 1 ya. Kalimat syarat. Jadi tiap kalimat ini saling berhubungan ya. Jika Diba sakit, maka memakai jaket. Karena dia memakai jaket, maka ia tidak merasa kedinginan. Saling keterkaitan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Sama seperti nomor 1. Kira-kira jawabannya apa adik-adik? Oke, di sini dibilangnya kemarin Diba memakai jaket ya. Oke, dari yang A ya kita cek. Diba kedinginan karena sakit. Apakah ini benar? Salah ya, karena kakak ulang ya, ini saling keterkaitan satu yang lain ya. Dia kedinginan, Diba kedinginan karena sakit. Ingat ya, saling keterkaitan. Karena sakit dia memakai jaket ya. Seperti itu. Kalau misal yang A, berarti yang A kurang tepat. Ya, ingat ya, saling keterkaitan. Kan di sini dibilangnya Diba memakai jaket. Ya. Diba memakai jaket. Terus yang B. Diba tidak merasa kedinginan kemarin. Apakah benar di sini? Diba memakai jaket. Ini ya. Diba memakai jaket, maka ia tidak merasa kedinginan. Oke, yang B benar ya, tapi kita cek dulu yang C. Diba tidak kedinginan tanpa jaket. Apakah ini benar? Salah ya. Dibilangnya apa di sini? Jika Diba memakai jaket, maka ia tidak merasa kedinginan. Berarti yang C salah. Terus yang D, Diba memakai jaket karena sakit. Ya. Apakah yang D ini benar? Diba memakai jaket karena sakit. Oke, ini salah ya. Kenapa? Karena ini terbalik. Yang benar adalah Diba sakit maka ia memakai jaket. Bukan karena memakai jaket ia sakit ya. Jadi P maka Q itu tidak sama dengan Q maka P ya. Yang D salah. Terus yang E, Diba memakai jaket karena kedinginan. Salah juga ya. Kurang tepat juga. Di sini dibilangnya Diba memakai jaket biar dia tidak merasa kedinginan ya, bukan karena dia kedinginan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Diba tidak merasa kedinginan kemarin. Oke, jadi nomor 6 jawabannya yang B. Sama seperti soal yang sebelumnya yang kakak jelaskan. Lanjut ke nomor 7. Oke, jadi ini ya pembahasannya. Jadi ini kalimat bersyarat. Oke. Jadi ini terbalik ya. Yang E juga sama. Diba memakai jaket karena kedinginan. Itu terbalik. Seharusnya bukan terbalik ya. Premisnya yang salah. Diba sakit karena memakai jaket. Seharusnya yang benar yang E ini. Bukan karena Diba memakai jaket karena kedinginan. Ya, dia memakai jaket karena Diba lagi sakit. Ya, yang E ini. Lanjut ke nomor 7. Anak wanita yang masih kecil selalu diberikan mainan oleh ibunya.
Wati adalah wanita yang memiliki boneka banyak di rumahnya. Ya. Kakak dan adik Wati tidak suka akan boneka. Manakah kesimpulan yang paling tepat? Ya. Yang paling tepat ya. Yang A. Kakak dan adik Wati adalah laki-laki semua. Apakah benar? Belum tentu ya, masih mungkin. Kita cari yang paling tepat ya. Terus semua boneka Wati adalah pemberian ibunya. Apakah benar? Ya, benar. Di sini katanya anak wanita yang masih kecil selalu diberikan mainan oleh ibunya. Dan Wati adalah wanita yang memiliki boneka banyak di rumahnya. Berarti kan di sini bonekanya semuanya diberikan oleh ibunya. Berarti yang B benar. Cek lagi yang C. Tidak ada kesimpulan yang benar. Salah. Ini salah ya. Karena yang B kan bisa ini. Yang B benar. Terus yang D. Kakak Wati tidak sering diberikan boneka oleh ibunya. Ya. Itu juga salah ya, atau belum tentu. Atau kurang tepat juga di sini ya. Karena bisa benar, bisa salah. Terus yang E. Wati adalah anak yang paling disayang oleh ibunya. Kurang tepat juga ya. Karena ini masih mungkin. Bisa benar, bisa salah. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang B, yang paling tepat ya. Yang paling tepat adalah yang B. Semua boneka Wati adalah pemberian ibunya. Berarti nomor 7 jawabannya yang B. Ya, yang B. Lanjut lagi nomor 8 ya adik-adik. Nomor 8. Air, awan, terus yang ruas kanannya kedelai. Oke, kira-kira korelasinya apa adik-adik ya? Air, awan, kedelai di sini. Korelasinya adalah berasal dari ya. Air berasal dari awan. Berarti kedelai berasal dari apa? Tempe. Ya. Kedelai berasal dari tempe. Oh. Kebalik ya di sini maksud kakak. Awan berasal dari air, ya. Awan berasal dari air. Berarti tempe berasal dari kedelai. Oke, kakak kebalik ya, maaf. Jadi korelasinya adalah berasal dari, tapi bacanya dari yang kanan ya. Awan berasal dari air, berarti tempe berasal dari kedelai. Berarti nomor 8 jawabannya yang dadu ya, berasal dari. Terus yang nomor 9, ilmu bodoh mus lihat di sini. Kira-kira korelasinya apa? Ini adalah korelasinya hubungan sebab akibat ya. Tidak punya ilmu maka bodoh. Ya, atau tidak ada ilmu maka bodoh. Berarti di sini tidak ada muslihat. Muslihat itu kan sama kayak tipu daya ya. Berarti tidak ada muslihat atau tipu daya, berarti jujur. Ya, 9 jawabannya yang C. Ya. Lanjut nomor 10. Cedera, utuh, terus di sininya tertib. Ya. Korelasinya apa? Jadi sama kayak nomor 9 ya. Itu hubungannya ada sebab ada akibatnya di sini. Jadi di sini tidak cedera maka utuh. Ya. Tidak cedera maka utuh. Berarti tidak tertib maka kacau. Jadi nomor 10 jawabannya yang E ya. Jadi sama kayak nomor 9 tadi. Hubungannya sebab akibat juga. Ya. Tidak cedera maka utuh, tidak tertib maka kacau. Lanjut nomor 11. Kelapa, santan, terus biri-biri. Korelasinya apa? Ya. Ini korelasinya adalah menghasilkan. Kelapa menghasilkan santan, biri-biri menghasilkan wol. Tahu biri-biri kan ya? Sejenis domba seperti itu. Di nomor 11 jawabannya yang A ya. 11 jawabannya yang A. Lanjut lagi nomor 12 ya. Kaki, badan, roda. Oke, kaki, badan, roda. Kira-kira korelasinya apa adik-adik di sini? Korelasinya adalah di sini untuk menggerakkan kaki di sini untuk menggerakkan badan ya. Berarti roda untuk menggerakkan pedati. Jadi pedati itu sejenis gerobak ya adik-adik.
Jadi nomor 12 ini adalah yang A ya. Nomor 12 jawabannya yang A. Lanjut nomor 13 ya. Arul adalah salah satu siswa sekolah dasar. Banyak di antara siswa dasar yang malas belajar. Puspa adalah teman sekelas Arul. Pernyataan yang paling tepat adalah, oke, kita cek satu-satu ya. Arul siswa yang malas belajar. Apakah di sini benar? Ada nggak yang menyatakan seperti itu? Tidak ada ya. Di sini cuma dibilang Arul adalah salah satu siswa sekolah dasar ya. Berarti ini salah. Semua teman Arul pasti malas belajar. Salah juga karena tidak ada yang menyatakan seperti itu. Terus yang C, Arul dan Puspa mungkin. Oke, ini ada kata-kata mungkin ya. Jadi mungkin di sini bisa benar bisa salah. Adalah siswa yang malas belajar. Apakah yang C benar? Iya, benar karena ada kata mungkin. Jadi masih bisa tepat di sini. Terus Puspa pasti malas belajar. Apakah benar? Salah ya, karena tidak ada yang menyatakan seperti itu. Di sini cuma dibilang Puspa adalah teman sekelas Arul. Terus yang E, semua teman Puspa pasti malas belajar. Apakah ada seperti itu? Salah juga ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Arul dan Puspa mungkin ya adalah siswa yang malas belajar. Karena ada mungkin berarti itu bisa bernilai salah dan benar ya. Berarti nomor 13 jawabannya yang C ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang mungkin di sini. Ya, adik-adik. Lanjut soal terakhir nomor 14 ya. Nomor 14. Semua toko di Blok A menjual parfum. Ya, atau menjual buku. Sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan ya. Jadi sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Pernyataan yang paling tepat adalah, oke, dari yang A ya, kita cek satu-satu di sini. Semua karyawan yang bekerja di toko parfum adalah perempuan. Apakah benar? Salah ya. Salah. Di sini tidak ada yang menyatakan seperti itu ya. Hanya menyatakan sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan ya. Kalau parfumnya kan di sini tidak dikasih tahu ya. Berarti yang A kurang tepat. Semua karyawan yang bekerja di toko buku adalah laki-laki. Salah ya. Karena apa? Karena di toko buku sebagiannya adalah perempuan. Yang B salah. Terus yang C, sebagian toko di Blok A tidak mempekerjakan karyawan laki-laki. Nah, di sini kan sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Berarti kan kemungkinannya sebagiannya bisa laki-laki. Ya. Berarti yang C salah ya. Tidak ada yang menyatakan seperti itu, yang C ini. Lalu yang D, tidak ada perempuan yang bekerja di toko parfum dan toko buku. Tidak ada berarti kan semua ya. Berarti kalau tidak ada ini, semua perempuan tidak bekerja di toko parfum dan toko buku ya, anggapannya. Tidak ada perempuan yang bekerja di toko parfum dan toko buku. Salah ya, kenapa? Karena sebagian di toko buku adalah perempuan yang kerjanya. Terus yang E, sebagian karyawan di toko Blok A adalah perempuan. Apakah benar? Iya, benar ya. Berarti nomor 14 yang E. Kenapa benar? Karena sebagian toko di Blok A yang menjual buku mempekerjakan karyawan perempuan. Berarti kan sebagian karyawan di toko Blok A adalah perempuan ya. Sama kayak yang kakak jelaskan tadi. Kalau semua sebagian, jawabannya adalah sebagian, yang E ya. Jadi nomor 14 yang E. Oke adik-adik, jadi untuk hari ini kakak cukupkan sampai nomor 14 dulu. Karena di sini ya, nah setengahnya itu soalnya penalaran umum ya. Dari nomor 21 baru soal numerik ya. Jadi sisanya akan kakak bahas pada pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar YouTube atau kalian tanyakan langsung ke kakak via PM ya.
Jadi kakak minta maaf juga sampai hari ini fokusnya masih di TPA-nya ya. Karena kan di sini ada TPA, ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi untuk bahasa Inggrisnya nanti menyusul ya adik-adik pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dulu adik-adik pembahasan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.